Red Shanket Dove merupakan salah satu primata endemik dari Vietnam dan negara Indochina lainnya, seperti Laos Selatan dan Kamboja Utara. Selain itu, monyet ini dapat ditemukan di berbagai area, dari dataran rendah hingga dataran tinggi, hingga ketinggian 2000 meter. Primata ini merupakan jenis monyet paling berwarna, dengan perpaduan warna antara hitam dan putih, dengan kaki berwarna merah. Monyet bernama latin Pigatrix nemus ini, memiliki panjang 61 cm, serta termasuk hewan dilindungi, yang masuk kategori dalam bahaya. Kura mata-mata. Seperti yang kita tahu, kura-kura biasanya memiliki tempurung atau cangkang untuk melindungi tubuhnya. Namun tak semua kura-kura memiliki bentuk tubuh yang sama. Bahkan, ada yang memiliki bentuk tubuh sangat aneh, seperti kura-kura yang satu ini. Kura-kura mata-mata memiliki leher yang sangat panjang dan besar, serta kepala yang sangat aneh, jauh berbeda dengan bentuk kebanyakan kura-kura pada umumnya. Menurut informasi, bentuk leher dan kepalanya yang aneh ini merupakan bagian dari bertahan hidup dan berburu di alam liar. Kura-kura ini sering berada di dekat dedaunan, sehingga warna tubuh dan tonjolan pada leher serta kepala kura-kura mata-mata tampak sama seperti lingkungannya. Dan hal itu membantu kura-kura ini untuk berburu mangsanya lebih mudah. Lowland Streaked Tenrec merupakan spesies yang berbeda dengan landak. Selain itu, panjang tubuh yang hanya berkisar antara 16-19 cm, dan berat antara 1-2 ons, Tenrec sebetulnya masuk dalam golongan insektivores, mamalia primitif yang mengkonsumsi serangga. Tak seperti landak yang biasanya hidup sendiri, dan hanya aktif di malam hari. Tenrec justru kebalikan, hewan imut ini bisa aktif baik siang atau malam hari. Hewan ini juga insektivores yang hidup secara berkelompok, dengan sekitar 20 anggota keluarga, di setiap sarang mereka. Sarang tersebut biasanya ada di kedalaman 15 cm, dan luas 1,5 meter. Keunikan Tenrec lainnya, juga ada pada duri mereka yang bisa menghasilkan suara, dalam frekuensi tinggi. Suara ini biasanya mereka gunakan untuk sekedar berkomunikasi, atau menakut-nakuti predator saat merasa terancam. Tenrec juga diketahui sebagai satu-satunya mamalia, yang bisa memproduksi sel baru dalam tubuhnya, hanya dengan saling menggosokkan badan. Hai guys, tahukah kalian tentang hewan unik yang satu ini? Hewan ini bernama okapi atau Okapia johnstoni. Okapi adalah hewan endemik Afrika bagian tengah. Hewan ini hidup di hutan hujan Ituri, Republik Demokratik Kongo. Jika dilihat dari fisiknya, khususnya corak belang-belang pada tubuhnya, okapi terlihat mirip dengan zebra. Namun sebenarnya mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Okapi merupakan anggota keluarga Giraffidae. Itu artinya mereka berkerabat dekat dan menjadi satu-satunya kerabat dari jerapah. Okapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan jerapah. Mereka memiliki berat tubuh antara 200-300 kg. Panjang tubuhnya kurang lebih 2,5 meter, sedangkan tingginya sekitar 1,5 meter. Okapi juga memiliki leher yang cukup panjang. Okapi jantan sendiri memiliki tanduk pendek tertutup kulit yang disebut dengan ossicons. Keunikan okapi sendiri yang terdapat ditemukan pada mamalia lain, yaitu mereka dapat menjilati telinganya sendiri. Sebab okapi memiliki lidah yang cukup panjang, yaitu sekitar 14-18 inci atau 45 cm. Selain menjilati telinganya, okapi juga menggunakan lidah untuk membersihkan matanya. Hewan ini dapat membersihkan telinga bagian luar dan dalam sekaligus. Okapi memiliki telinga yang besar dan juga cukup fleksibel. Telinga besar hewan ini dapat bergerak ke segala arah untuk mendeteksi keberadaan predator. Keunikan sekaligus aneh, okapi memiliki jenis kelenjar beraroma bau pada setiap jari kakinya. Mereka akan meninggalkan kelenjar tersebut saat berjalan menelusuri hutan, untuk menandai daerah kekuasaan mereka. Selain dengan kelenjarnya, okapi juga akan menyemprotkan air seni ke semak-semak untuk menandai wilayah kekuasaannya. Okapi jantan biasanya memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas. Mereka dapat melakukan perjalanan sejauh 4 km. Belang-belang yang terdapat di tubuh okapi bukan hanya sekedar ciri keunikannya. Belang-belang tersebut memiliki fungsi penting bagi kelangsungan hidup mereka di alam liar. Corak tersebut berfungsi sebagai kamuflase untuk menghindari predator, seperti macan tutul. Selain itu, belang-belang pada tubuhnya dapat membantu okapi muda agar bisa mengikuti induknya di dalam hutan yang lebat. Namun sayangnya hewan unik ini termasuk spesies terancam punah, karena penurunan populasi mereka disebabkan oleh hilangnya habitat, penebangan hutan, penambangan liar, dan pemukiman manusia. Selain itu, mereka pun diburu untuk diambil kulit dan dagingnya. Sungguh sayang hewan unik yang malang ini akan terancam punah akibat ulah manusia. Itulah beberapa fakta tentang hewan unik kali ini, dan nanti akan kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Atau kerbau kerbil, satwa endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton.
Anoa merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi. Ada dua spesies anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran. Habitat anoa berada di hutan tropika dataran, savana-savana, terkadang juga dijumpai di rawa-rawa untuk berendam. Anoa termasuk hewan herbivora atau pemakan rerumputan, pucuk daun, dan buah-buahan. Perilaku hidup secara Yang terakhir burung kawai yang ingin memikat seekor betina. Namun, tak ada satu betina pun yang datang, karena dia adalah satu-satunya burung kawai yang masih hidup, dan akhirnya burung ini pun punah. Nyanyian dari spesies burung yang bernama kawai oo ini bernyanyi untuk terakhir kalinya ketika menjelang kepunahannya pada tahun 1987 lalu. Pada saat burung jantan asli kawai tersebut bernyanyi, ilmuwan memperkirakan bahwa suara tersebut merupakan suara untuk memanggil lawan jenisnya. Namun, panggilan itu pun sia-sia karena telah dipastikan oleh peneliti bahwa tidak ada lagi ciri-ciri burung yang mirip seperti burung ini. Penyebab dari kepunahan burung ini yaitu datangnya hama tikus hitam, babi hutan, dan nyamuk yang membawa dampak penyakit pada burung kawai. Dan tentunya, kerusakan habitat asli dari burung kawai ini oleh predator tertinggi di bumi yaitu adalah manusia. Rekaman gambar dan suara terakhir burung dengan nama latin Mohobaracus ini sempat diabadikan oleh John L. Sincock bersama temannya yaitu Harold de Gola.